tulis tadi, jadi jadi kemudian tuak pengasnya itu akan disedot di dalam stand di dalam sana, di dalam sebelum dia travel, sehingga RDF yang melewati ini kalau berjalan dia akan operasinya dia akan berputar gitu, RDF akan putar pelan di dalam, dia akan dihembuskan oleh panas sehingga kadar airnya kita turunkan sampai di bawah 20%. Seperti itu. Nah, itulah karena ada pembahasan. Jurnalis cilik. Kami mengundang teman-teman media memang supaya teman-teman media melihat secara langsung akan tindak lanjut dari arahan Pak Gubernur pada hari Kamis pekan lalu. Jadi salah satu poin yang disampaikan oleh Pak Gubernur saat itu adalah pertama memang permintaan maaf kepada seluruh warga yang kemarin sempat terdampak pada saat decommissioning yang dilakukan oleh PSO. Kemudian yang kedua, Pak Gubernur memperintahkan kepada kami untuk mengosongkan dulu bunkernya. Kenapa dikosongkan bunkernya? Karena memang sampah yang ada di bunker itu sudah sangat lama. Jadi dulu komisioning awal itu awal mulanya akan komisioning itu sehingga saya tanggal 10 Februari. Februari sudah ada sampahnya di dalam. Kemudian sempat kita tambah juga, dan teman-teman bisa bayangkan sampah yang lebih dari 1 bulan kita itu terendap di bunker, dan pada saat kemarin melakukan komisioning itu menimbulkan bau yang memang cukup mengganggu. Nah, kemarin salah satu arahan dari Pak Gubernur adalah untuk mengosongkan dulu bunker. Jadi supaya paling tidak sampah yang sudah tertumpuk lama itu bisa kita keluarkan dulu sehingga tidak menimbulkan bau pada saat nanti teman-teman KSO akan melakukan komisioning tanpa bekas. Untuk komisioning pun nantinya sesuai dengan arahan Pak Gubernur dan kami juga akan melakukannya adalah pertama komisioning tanpa beban. Yang kedua, beban yang memang tidak full, baru yang ketiga nanti beban yang full. Beban full itu sampai 2.500 ton sampah per hari. Nah, itu yang memang akan kita lakukan kalau komisioning. Jadi itu pertama yang memang perintah Pak Gubernur kemarin untuk mengosongkan bunker. Nanti teman-teman akan melihat ini akan diberikan sampah di hulunya. Jadi sampah dulu akan kita treatment, akan kita juga kelola. Kemudian juga teman-teman tahu bahwa ada kita butuhkan berbagai fasilitas yang ada. Yang pertama akan tunjukkan nanti di kita akan keliling kita dari sisi utama, dari sisi yang ada partikulat dan sebagainya, kita bisa langsung kalau ini seperti itu. Dan ini stay, dia gak akan kemana-mana seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian perumahan harapan juga, kemudian wisata rakyat, dan di dalam juga sudah hadir sebagai komitmen Pak Gubernur. Ayo. Bahwa kami telah mengosongkan seluruh sampah yang ada di bunker, kemudian produk RDF, kemudian yang ketiga kita kosongkan adalah di dalam itu pun sudah kita
kekosongan. Semua areal kita kosongkan di sini. Seperti itu. Karena di sana udah area mesin semua ya. Kalau kita lihat nanti ada, nanti kan saya tunjukkan. Nah kalau yang ini adalah tadi sampaikan Pak Kadis ada proses pengeringan. Ya, ada proses pengeringan. Ini adalah namanya furnace. Satu di sini, ini furnace. Jadi pembakaran tadi, pembakaran yang untuk mengeringkan RDF. Jadi RDF itu akan dimasukkan ke dalam ini, ke dalam furnace tadi. Jadi tunggu bakar kali ini. Jadi kemudian uap panasnya itu akan disedot di dalam mesin, di dalam sana, di dalam sebelum wet scrubber, sehingga RDF yang melewati ini kalau berjalan dia akan berputar gitu. RDF-nya akan berputar pelan di dalam, dia akan menghembuskan uap panas sehingga ada airnya kita turunkan sampai di bawah 20% seperti itu. Nah itu karena ada pembakaran di lapangan kemarin masih tercium bau yang terakhir. Oke, turun. Ya. Nah di sini ada karbon aktif problemnya. Jadi karbon aktif ini namanya cyclone, yang di belakang ini namanya wet scrubber. Gitu. Ini yang lagi kita akan sempurnakan kembali. Kemarin arahan Pak Gubernur, penyempurnaan ada di wet scrubber satu. Ini ada penyempurnaan. Kemudian selanjutnya ini kan kata strobon ya. Ini tadi kan dua strobon. Kita akan menambah satu equipment. Penyedot ya, ada ducting yang kita ini ada 3 tahap, kemudian ada karbon aktif, kemudian yang satunya lagi adalah ozon. Ada 3 tahap di sini, seperti itu. Dan nanti setelah dia di sini, dia akan keluar di terowongan yang ini, yang putih, seperti itu. Terowongan yang putih ya. Ya, kalau di ini memang untuk fokus yang di sampah di bunker gitu ya, karena di bunker sampahnya berbau sampah gitu ya. Karena yang akan kita tambahkan itu deodorizer untuk area yang ada di sebelah kiri kita. Ini adalah jenis-jenis truk yang akan melayani RDF master dan RDF Selatan. Bentuknya itu compactor seperti ini. Ini compactor, dia akan tertutup rapat, dan di sini ada ini penampung air lindungnya, gitu. Dia nggak nempel di dalam air lindungnya seperti itu. Ini contoh dari compactor yang akan kirim ke RDF Selatan. Kemudian kita juga punya truk tangki, ini ada 2 truk tangki air
Dia tugasnya untuk melakukan cleaning up untuk pembersihan di area jalur di dalam sini, termasuk untuk di area luar. Kemudian kita yang biru ini namanya. Iya. Ini ada repeater untuk ngebersihin tadi kotoran-kotoran yang ada di baik di dalam maupun yang ada di luar. Karena setiap hari nanti kalau ketika operasional truk ini akan beroperasi untuk ngebersihin jalur di begitu. RLD baunya seperti itu. Ini gudang produk RDF. Dia baunya lebih soft, gitu. Tapi tetap ada bau. Baunya kayak gini. Gitu. Nanti produk RDF itu akan masuk ke sini, di boiler, dipack, bentuknya seperti ini. Gitu. Bentuknya ini. Inilah RDF yang dihasilkan dari gitu. Bentuknya seperti ini. Gitu. Iya. Kenapa ini? Karena kalau ini dipakai dari berat, ini